Nah, setelah kita selesai menginstal Ubuntu, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu AA Panel. Nah, jadi di sini untuk AA Panel itu sendiri adalah salah satu kontrol panel web hosting open source yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan akses. Nah, sebelum itu seharusnya kita bakalan SSH ke putih teman-teman. Tapi karena kita belum ada IP, nah untuk menyeting IP kita harus masuk dulu ke root. Nah, di sini kita sudah mengganti untuk password rootnya teman-teman. Cara menggantinya itu kalian cukup klikan perintah yang ini, sudo passwd root. Nanti kalian cukup masukkan password milik kalian saja. Habis itu kalian bisa langsung sumin. Nah, kalian masukkan password yang disetting tadi. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk ke bagian rootnya. Nah, di sini untuk IP-nya itu sudah mendapatkan IP 192.168.115.244. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan bridge, maka nanti akan muncul sendiri ya teman-teman IP-nya. Untuk cek IP-nya kalian bisa pakai perintah IPA. Nah, di sini kita akan coba melakukan SSH melalui putih. Nah, di sini untuk hostname-nya itu kalian dapat masukkan IP Ubuntu-nya teman-teman. Saya masukkan 192.115.244. Lalu untuk portnya adalah 22, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa accept saja. Nah, di sini kita dapat login ulang ya teman-teman. Kita login menggunakan username kita. Nah, masukkan password username-nya. Nah, di sini sudah login ya teman-teman. Kita mungkin bisa langsung masuk ke rootnya saja. Nah, kita langsung masuk ke rootnya menggunakan perintah sumin. Nah, masukkan password root yang tadi kalian buat. Nah, sudah teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba untuk menginstal AA Panelnya. Kita bisa masuk ke websitenya aapanel.com. Nah, untuk cara menginstalnya, kalian bisa klik yang install for free. Nah, jika sudah masuk ke halaman seperti ini, kalian bisa scroll saja ke bawah sampai menemukan script yang untuk Ubuntu, karena kita pakai Ubuntu. Nah, kita bisa langsung copy saja. Nah, karena di sini saya belum login, jadi kopinya itu harus cepet-cepet ya teman-teman, karena kalau nggak bakal muncul kayak gini. Atau kalian bisa login dulu biar bisa copy secara bebas. Di sini saya sudah mengopinya. Nah, di sini kita bisa pergi ke putih, lalu kita bisa paste linknya di sini. Nah, di sini kalian pastikan ya untuk linknya itu sama seperti yang di sini, biar nggak ada kesalahan. Nah, setelah itu kita bisa enter saja. Nah, di sini kita bisa yes. Di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, maka di sini terdapat link username dan passwordnya nih teman-teman. Nah, di sini kalian dapat copy saja dari link sampai passwordnya. Terus kalian jangan lupa catat di notepad untuk username dan password. Nah, kita bisa copy link yang ini. Jika sudah, kalian bisa pergi ke Firefox dan pastekan link yang tadi. Di sini kalian pilih yang tingkat lanjut dan pilih yang terima risikonya dan lanjutkan. Nah, di sini kalian dapat login menggunakan username dan password yang kalian tadi copy. Di sini passwordnya kita copy, lalu kita pastekan di sini. Untuk password juga sama. Oke, saya kopikan passwordnya. Di sini kita bisa login. Nah, di sini untuk instalasinya sudah berhasil, kita bisa klik finish. Nah, jika ada seperti ini, kalian balik lagi ke AA panelnya. Nah, di sini terdapat rekomendasi softwarenya nih. Nah, jadi di sini terdapat dua softwarenya, yaitu LNMP dan LAMP. Nah, di sini yang direkomendasikan adalah yang LNMP. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk perbedaannya itu, kalau LNP itu fitur-fiturnya ya teman-teman, ada Nginx, MySQL, PHP, dan ada DNS server. Kalau LAMP itu pakainya Apache, terus sama aja, MySQL juga ada, PHP. Jadi bedanya itu di browsernya saja. Kalau LNMP pakai Nginx dan LAMP pakai Apache. Nah, di sini kita akan pakai yang direkomendasikan, yaitu LNMP. Kita pilih yang one click. Nah, kita tinggal tunggu saja proses instalasinya.
Nah, oke teman-teman, setelah selesai install AA panelnya, selanjutnya saya akan bahas mengenai fitur di AA panel. Yang pertama tentunya ada dashboard. Ini kalian bisa lihat. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu ada website. Nah, di sini kalian itu dapat mengontrol website kita ya teman-teman. Selanjutnya ada menu database, di mana kita bisa membuat database nih. Setelah itu ada juga menu Security. Ya, security itu untuk firewall, jadi untuk mengakses dan memblokir juga. Nah, di sini untuk menu files itu untuk tempat mengupload data dari website kita. Nah, App Store di mana di sini kita bisa menginstal plugin-plugin atau deployment yang kita perlukan nih. Terus di menu setting kita bisa mengontrol. Nah, di setting juga kita bisa mengubah username dan passwordnya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengubah username dan password. Setelah itu kita akan coba ubah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita akan ubah usernya yang di bagian panel user. Nah, kalian cukup klik yang di bagian modify saja. Terus di sini kalian ubah username-nya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan ubah menjadi Tiara Irna. Lalu kita bisa repeat lagi username-nya. Lalu kita bisa klik confirm. Nah, setelah panel usernya sudah kita ubah, selanjutnya kita akan coba untuk mengubah panel passwordnya. Di sini kita bisa klik modif. Nah, di sini passwordnya kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, di sini kita akan coba menggunakan passwordnya yaitu Tiara Irna. Nah, kita bisa repeat lagi untuk passwordnya. Setelah itu kita bisa confirm. Nah, udah ada setup successfully. Itu artinya kita sudah selesai. Nah, di sini kalian dapat login menggunakan user dan password yang tadi kalian ubah. Password yang baru, teman-teman. Ini saya coba login dulu. Menggunakan password yang baru dan username baru. Setelah itu kita bisa login. Nah, sekarang kita sudah berhasil login menggunakan username dan password yang baru. Nah, setelah kita ubah user, selanjutnya kita akan coba untuk mengetahui bagaimana sih caranya membuat database. Kalian klik saja menu database. Nah, karena di sini saya belum install MySQL-nya, jadi ada tulisan seperti itu. Nah, kalau punya kalian instalasi LNMP-nya sudah selesai, itu maka langsung bisa add database. Nah, jika kalian belum mendownload database-nya, kalian itu dapat pergi ke menu App Store, lalu kalian dapat install MySQL-nya ya teman-teman. Nah, di bagian yang MySQL, kalian bisa klik install. Nah, maka akan menginstal seperti ini teman-teman. Kalian cukup tunggu saja. Nah, di sini untuk downloadnya sudah selesai, maka kalian dapat kembali ke menu database. Nah, kita bisa membuat database-nya teman-teman setelah installnya selesai. Nah, caranya itu kalian cukup klik yang add database atau add DB. Lalu di sini saya akan memberikan namanya untuk database-nya yaitu Tiara Irna. Lalu kalian dapat ubah untuk passwordnya. Kalau udah, kalian bisa klik yang confirm. Nah, itu kita sudah membuat database-nya. Nah, setelah kita selesai untuk membuat database-nya, selanjutnya kita akan masuk ke PHP My Admin. Tapi sebelum itu, kita akan lihat root password-nya dulu, teman-teman. Nah, di sini adalah root password-nya. Kalian dapat copy, lalu kita bisa silang saja. Kita bisa klik PHP My Admin, lalu public access. Dari sini kalian langsung ke tingkat lanjut saja, teman-teman. Terus terima resikonya. Nah, kalian klik kirim ulang. Nah, kita akan masuk dengan username-nya. Nama penggunanya itu default, yaitu root. Nah, untuk kata sandinya, kita kopikan password yang tadi. Nah, setelah itu kita klik yang masuk. Nah, oke, jadi di sini kita sudah bisa berhasil masuk ke PHP My Admin-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan website ke AA panel, tetapi sebelum itu kita dapat upload file server ujiannya terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik yang menu files. Nah, di sini kita dapat buat foldernya terlebih dahulu. Kalian bisa klik new directory, terus kalian bisa sesuaikan namanya. Di sini saya pakai namanya aplikasi ujian online.
Nah, karena saya sudah buat, saya nggak akan buat lagi teman-teman. Kalian cukup buat saja. Setelah itu kita bisa buka foldernya, lalu kita bisa upload. Nah, di sini kalian dapat upload file server ujian Zia GPT-nya. Uploadnya yang belum diekstrak ya teman-teman. Setelah itu, kita bisa klik upload. Nah, karena saya sudah upload, jadi saya nggak akan upload lagi. Nah, kalau sudah di-upload, kalian sudah mempunyai folder aplikasi ujian online atau Zia CBT-nya. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke menu website. Nah, di sini kita bisa klik Add Site. Nah, di sini untuk domain name-nya itu kalian dapat sesuaikan sendiri. Di sini kita akan coba menggunakan nomor atau IP-nya, teman-teman. IP dari AA panelnya. Nah, untuk description kalian bisa sesuaikan saja. Nah, kita pilih untuk website path-nya. Kita klik yang situ, teman-teman. Di penyimpanannya. Nah, kita pilih yang folder yang tadi kita buat, aplikasi ujian online, terus confirm. Nah, setelah itu di sini kita bisa default saja untuk FTP, database, dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa confirm. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk websitenya itu sudah jadi ya teman-teman. Nah, oke, mungkin untuk bab yang kedua kita cukup sampai sini saja. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai server Zia CBT dan cara installnya. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!